Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan perhitungan algoritma decision tree untuk klasifikasi penerima bantuan sosial. Di sini saya Muhammad Zidni Ilmanafia dengan NIM 2010 4410 066 akan menjelaskan apa itu decision tree. Kelompok kami beranggotakan Anandita Alamsyah dengan NIM 2010 4410 059. Lalu yang kedua ada Ilham Lantasya Ahmadi dengan NIM 2010 4410 065. Lalu yang beranggotakan saya juga Muhammad Zinil Manafi'ah dengan NIM 2010 4410 066. Lalu dan yang terakhir Sigit Nur Evansyah dengan NIM 2010 4410 091. Lalu latar belakang decision tree adalah pembuatan program bantuan sosial dimaksud untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan dengan memberikan dukungan finansial atau layanan lainnya. Namun, karena sumber daya terbatas, penting untuk memiliki sistem yang efisien dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Salah satu pendekatan untuk mengotomatisasi proses ini adalah dengan menggunakan algoritma decision tree. Misalnya, bayangkan suatu program bantuan sosial di suatu negara, pemerintahan ingin mengembangkan sistem yang dapat memutuskan apakah seorang individu atau keluarga memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial berdasarkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup pendapatan, status pekerjaan, ukuran keluarga, pendidikan, dan faktor lainnya yang relevan. Lalu kita langsung saja penjelasan tentang decision tree. Decision tree adalah salah satu metode dalam ilmu data mining dan pembelajaran mesin yang digunakan untuk membuat model prediksi atau klasifikasi berdasarkan serangkaian keputusan atau aturan. Metode ini menggambarkan aliran pemilihan keputusan dalam bentuk struktur pohon yang terdiri dari simpul-simpul atau nodes dan cabang-cabang atau branch yang menghubungkannya. Pohon keputusan memiliki beberapa kelebihan, seperti kemampuan untuk menangani data kategorikal dan numerik, interpretabilitas yang relatif tinggi karena dapat dianalisis dalam bentuk grafis, dan kemampuan untuk menangani masalah klasifikasi dan regresi. Namun, mereka cenderung rentan terhadap overfitting jika tidak diatur dengan baik, dan pohon yang sangat dalam dapat menjadi rumit dan sulit diinterpretasikan. Sudah, ini adalah penjelasan tentang decision tree dan juga intro untuk video dari kelompok kami. Lalu yang selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya untuk langsung ke Excel-nya saja. Saya Anandita Sakti Alamsah akan melanjutkan penjelasan dari Zidni Ilmanafia tadi untuk menjelaskan bagaimana proses perhitungan pada Excel. Untuk tahap pertama, menghitung nilai entropi total seluruh data berdasarkan kategori label kelasnya. Untuk penghitungan jumlah menggunakan rumus count A dengan value rank A2 sampai A16. Kemudian untuk mencari data ya pada atribut bantuan sosial dengan rumus countif E2 sampai E6 dengan kriteria K3 untuk mencakup A. Kemudian mencari data tidak pada bantuan sosial dengan rumus countif dengan rank E2 sampai E16 dan kriteria L3 untuk mencakup tidak pada bantuan sosial. Selanjutnya untuk mencari entropi total, kita menggunakan rumus entropi seperti gambar ini. Untuk mencari entropi, kita lakukan perumusan K4 pada data ya, J4 jumlah dikali imlog 2 dalam kurung K4 dibagi J4 ditambah min L4 ini adalah data tidak, jumlah data total tidak.
dibagi J4 jumlah data bantuan sosial dikali imlog 2 dalam kurung L4 data tidak dibagi J4 jumlah total. Lalu didapatkan hasil entropi sebagai berikut dengan total 0,996792. Menghitung nilai entropi untuk masing-masing atribut berdasarkan kelasnya. Untuk atribut usia, kita membagi dua atribut, lebih kecil sama dengan dari 30. Untuk mencari jumlah tersebut, kita menggunakan rumus COUNTIF. Lalu untuk ranknya kita menggunakan A2 sampai A16 untuk usia. Kemudian kriterianya kita menggunakan I9 yang mencakup ini tadi. Kemudian untuk data ya menggunakan rumus COUNTIF S dengan range kriteria A2 sampai A16 yang mencakup usia. Kemudian untuk kriterianya menggunakan di bawah 30 tadi. Selanjutnya untuk kriteria kedua, range kriteria kedua E2 sampai E16. Untuk kriterianya menggunakan K3 untuk mencakup ya tadi. Selanjutnya untuk mencari data tidak menggunakan rumus COUNTIF dengan range pertama A2 sampai A16 yang mencakup usia. Kemudian kriterianya I9. Selanjutnya rank keduanya menggunakan E2 sampai E16 ini. Untuk kriterianya menggunakan L3 yang mencakup tidak. Untuk entropinya kita menggunakan rumus yang tadi dengan K3 sebagai tidak pada K9, J9 untuk jumlah total di bawah 30, kemudian dikali imlog 2, lalu K9 dibagi J9 ditambah lagi L9 dibagi J9 dikali imlog 2, L9 dibagi J9. Lalu didapatkanlah entropi untuk data di bawah 30. Selanjutnya untuk penghasilan. Penghasilan mencakup dua atribut, di bawah sama dengan 3 juta dan di atas 3 juta. Untuk mencari jumlahnya menggunakan rumus COUNTIF dengan range B2 sampai B16 yang mencakup penghasilan dengan kriteria I12. Kemudian untuk mencari data ya menggunakan rumus COUNTIF S dengan range pertama B2 sampai B16 yang mencakup penghasilan. Kemudian I12 untuk atribut di bawah 3 juta. Kemudian range kedua E2 sampai E16 yang mencakup bantuan sosial dan menggunakan kriteria K3 yang mencakup iya. Lalu didapatkan hasil 1. Kemudian untuk mencari data tidak sama saja dengan range B2 sampai B16. Kemudian kriterianya I12. Lalu untuk range kedua E2 sampai E16. Untuk kriterianya L3. Lalu didapatkan hasil 6. Untuk mencari rumus entropinya sama seperti tadi, lalu didapatkan hasil 0,59167. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Ya, saya Sigenor Irfansah akan melanjutkan penjelasan dari Anandita Sakti Alamsyah tadi. Atribut rumah tangga yaitu meliputi kecil, sedang, besar. Untuk mencari jumlah rumah tangga kecil yaitu dengan rumus COUNTIF, rank C2 sampai C16 dan kriteria I15 dan menghasilkan jumlah 5. Rumah tangga kecil ya yaitu dengan rumus COUNTIF C2 sampai C16 dan I15 dan kriteria rank 2 yaitu E2 sampai E16 dan kriteria rank 3 yaitu K3 dengan menghasilkan nilai ya 2.
yaitu rumah tangga kecil tidak dengan rumus countif kriteria rank 1 sampai kriteria 1 yaitu C2 sampai C16 sampai I15. Itu kriteria rank 2 yaitu E2 sampai E16 dan kriteria rank 3 yaitu L3 yaitu menghasilkan nilai tidak 3. Untuk menghitung entropi yaitu menggunakan rumus seperti ini. Rumus entropi data yaitu dengan menghasilkan nilai 0,970951. Selanjutnya yaitu atribut pekerjaan meliputi PNS, swasta, mahasiswa, petani, wirausaha, wira swasta. Yaitu untuk mencari jumlah pekerja PNS itu dengan countif ranknya D2 sampai D16 dan kriteria I19 dan menghasilkan jumlah 2. Selanjutnya yaitu pekerjaan PNS ya, rumusnya dengan menggunakan countif D2 sampai D16, kriteria satunya I19, E2 sampai E16 yaitu kriteria rank 2, yang kriterianya rank 3 yaitu K3 dan menghasilkan nilai 2. Pekerjaan PNS tidak yaitu countif D2 sampai D16, kriteria satunya I19 dan kriteria rank 2-nya yaitu E2 sampai E16 dengan kriteria rank 3-nya L3 dan mendapatkan nilai tidak 0. Dan yaitu selanjutnya menghitung entropi. Dengan menghitung entropi yaitu memasukkan rumus seperti ini dan mendapatkan nilai 0. Selanjutnya yaitu pekerjaan swasta dengan jumlah ini rumusnya seperti tadi yang PNS dengan menghasilkan nilai 2. Pekerjaan swasta yaitu ya dengan menghasilkan nilai 0. Pekerjaan swasta tidak menghasilkan nilai 2. Untuk menghitung entropinya yaitu menggunakan rumus entropi seperti ini dan menghasilkan nilai 0. Yang ketiga yaitu pekerjaan mahasiswa menghasilkan nilai 3. Mahasiswa ya menghasilkan nilai ya 0. Yang tidak dengan hasil 3. Untuk menghitung entropinya yaitu untuk menggunakan rumus seperti ini dengan menghasilkan entropi 0. Yaitu selanjutnya pekerjaan petani. Untuk jumlahnya yaitu dengan memasukkan rumus seperti tadi menghasilkan jumlah 3. Pekerjaan petani ya menghasilkan ya 3. Selanjutnya yaitu tidak menghasilkan nilai 0. Untuk menghitung entropinya menggunakan rumus seperti ini, hasil entropinya adalah 0, yaitu pekerjaan wira swasta dengan menghasilkan 4, yaitu untuk pekerjaan wira swasta yang ya menghasilkan 2, yang tidak tidak yaitu menghasilkan tidak 2. Untuk menghitung entropinya yaitu menggunakan rumus seperti ini, yaitu dengan menghasilkan jumlah entropi 1. Selanjutnya yaitu wirausaha menghasilkan nilai jumlah 1. Yang pekerjaan wira swasta ya ini menggunakan rumus countif D2 sampai dengan D16, kriteria I2, E2 sampai E16, K3 menghasilkan ya 1. Selanjutnya itu pekerjaan wirausaha tidak countif D2 sampai D16, kriteria I23, E2 sama sampai E16 dengan L3 dengan nilai tidak 0. Kita menghitung entropinya yaitu dengan rumus seperti ini menghasilkan nilai 0. Untuk menghitung max gain, rumus untuk mencari entropi data max gain yaitu jumlah max gain max dengan N8 sampai N18 dengan menghasilkan 0,730125. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, setelah penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya tadi, selanjutnya saya akan mengimplementasikannya kepada
codingan di Python. Pertama-tama kita menggunakan import pandas terlebih dahulu. Kita nama pd. Selanjutnya setelah import pandas kita menggunakan import lagi, itu import Gmat. Import Gmat ini digunakan untuk operasi dengan angka yang kompleks. Setelah itu kita akan meload data CSV-nya dengan mengcoding data sama dengan pd read CSV dalam kurung slash kita mengambil data skor bantuan CSV, terus saja data di sini ada akan muncul saja. Setelah itu kita coba print datanya terlebih dahulu. Nah, print data sama dengan false, agar nomor urutan dari data tersebut akan hilang. Kita coba run terlebih dahulu. Nah, datanya sudah terbaca. Oke, selanjutnya setelah data telah terbaca, kita akan membuat coding untuk menampilkan jumlah data yang ada pada CSV-nya dengan cara seperti ini. Kita print and kemudian total. Ini kita membuat variabel dt dan ini data .sep digunakan untuk membuat data menjadi nomor. Selanjutnya di print jumlah data. Selanjutnya kita akan membuat filtering, yaitu misalnya kita akan mengambil jumlah data yang pada bantuan sosial yang bertuliskan ya, dengan cara kita misalkan aja bs sama dengan bd. Selanjutnya kita print dalam kurung data, kita dapat dengan bs, terus kita bs lagi, kita akan mengambil data pada bantuan sosial, terus bantuan sosial ini kita tahu bantuannya kita sama dengan 2, itu data yang ya. Setelah itu kita akan membuat lagi variabel kemudian kita print dan data ya sama dengan kita koma selanjutnya ini kita copy saja. Ini kita tinggal menggantinya seperti apa ganti td, ini juga ganti td, sumber data sosial kita di sudah dari total jumlahnya 15. Data yang ya ada 8 dan tidak ada 7. Selanjutnya kita akan membuat rumus untuk entropinya. Sekarang kita pakai rumus log
underscore K2 underscore C2 sama dengan Cmet ini, kemudian K2 dibagi dengan J2 terus untuk menghitung hasil sesuai dengan rumus Excel yang diberikan dengan cara ratio dengan bagi min K2 bagi J2 terus kita di luar kurung kita beri bintang untuk mengkalikan dengan log K2 J2 terus ditambah dengan kurung min L2 dibagi dengan J2 kurung log L2 dan J2. Setelah itu oke dan print entropi. Setelah seperti ini kita akan coba cek apakah entropinya sudah muncul atau belum. Nah, jadi entropinya sudah muncul, jadi seperti ini entropinya 0,996,791. Kita coba cek di Excel. Nah, sama ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.